Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuke Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dilutive securities and earnings per share atau sekuritas dilutif dan pendapatan per lembar saham. Dilutive securities. Dilutive securities atau sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Surat berharga tersebut yaitu 1. Obligasi yang dapat dikonversikan atau convertible bond. 2. Saham preferen yang dapat dikonversikan atau convertible preferred stock. 3. Waran, opsi, dan hak atas saham. Macam-macam sekuritas dilutif. 1. Opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan, underlying stock, yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, exercise price, serta berlaku dalam periode tertentu. Opsi saham dibagi atas dua jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Opsi menyebabkan sejumlah saham perusahaan yang beredar menjadi bertambah sehingga dilusi laba per saham. 2. Waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaan utama waran saham dengan opsi saham adalah pihak yang mengeluarkannya dan jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi dikeluarkan oleh investor. 3. Obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa perusahaan selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang konversi. Pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut dan turunnya biaya modal dari pengeluaran obligasi tersebut. 4. Saham preferen konversi. Saham preferen merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali juga saham preferen memiliki fitur konversi atau dapat diubah menjadi saham biasa. Saham preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan obligasi konversi, yang mana utamanya merupakan sekuritas utang dan opsi konversinya merupakan sekuritas ekuitas. Sekuritas saham preferen konversi secara prinsipnya merupakan sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan tetap memasukkan kedua komponen tersebut dalam ekuitas perusahaan. 5. Kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan
pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Baiklah, baru itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini dan akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.